Hai YouTuber, salam jumpa kembali dengan channel Branding IT. Videonya isinya daging semua bro. Bagi orang awam mungkin membangun dan mengelola jalan tol untung besar atau selalu untung. Apakah pada kenyataannya demikian? Yuk kita lihat badan pengusahaan jalan tol yang untung dan yang buntung. Pemerintah Indonesia membangun jalan tol sepanjang 2.599 km hingga tahun 2022. Dari total tersebut ada 10 ruas jalan tol yang memberikan keuntungan alias cuan. Ya, cuannya tentu saja puluhan miliar, ratusan miliar hingga triliunan dalam 6 bulan sampai 12 bulan. Data yang update Himpun berdasarkan buku tahunan Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT Kementerian PUPR tahun 2022, dan ada 10 ruas jalan tol dengan pendapatan tertinggi hingga semester pertama 2022. 10 jalan tol dengan pendapatan tertinggi itu seluruhnya berada di Pulau Jawa. Di antaranya yang pertama adalah Jalan Tol Cikopo Palimanan yang meraup pendapatan sebesar Rp 1,04 triliun per semester 1 tahun 2022. Jalan tol ini dikelola oleh PT Lintas Marga Sedaya. Tahun 2021, jalan tol ini juga meraup keuntungan Rp 1,724 triliun. Yang kedua adalah Jalan Tol Cawang Tanjung Priuk Pluit yang menghasilkan keuntungan Rp 883 miliar. Yang ketiga adalah Jalan Tol Jakarta Cikampek menghasilkan keuntungan 674 miliar. Kemudian yang keempat, Jalan Tol Tangerang Merak menghasilkan keuntungan 624 miliar. Di peringkat kelima, Jalan Tol Cikampek Padalarang dengan menghasilkan keuntungan 565 miliar. Di posisi keenam, Jalan Tol Semarang Batang dengan keuntungan 517 miliar. Posisi ketujuh, Jalan Tol Jor Seksi Non-S Rp 507 miliar. Posisi ke-8, Jalan Tol Solongawi Rp 500 miliar. Posisi 9, Jalan Tol Jakarta Bogor Ciawi Rp 496 miliar. Dan posisi 10, Jalan Tol Semarang Solo menghasilkan keuntungan Rp 465 miliar. Hitungan untuk tahun 2022. Data tersebut menyatakan bahwa sepanjang 2022 kondisi sektor jalan tol telah mulai membaik jika dibandingkan tahun lalu. Pada periode Januari hingga Juni 2022 terdapat 14 badan usaha jalan tol yang mengalami penurunan pendapatan atau hanya 25% dari total 57 badan usaha jalan tol yang beroperasi. Di samping itu, BUJT masih mencatatkan kerugian bagi 26 perusahaan pengusahaan jalan tol. Menurut pejabat Kementerian PUPR saat meresmikan jalan tol di Sumatera, di daerah Sumatera akan cukup layak jika per hari 10.000 kendaraan. Namun rata-rata masih sekitar di angka 7 hingga 8.000 kendaraan setiap hari. Ya, tentunya kita doakan, berharap, dan tentu bisa diprediksi di tahun-tahun mendatang akan terjadi peningkatan kendaraan masuk jalan tol sehingga perusahaan pengusahaan jalan tol akan mendapat keuntungan. Bukan hanya di Pulau Jawa saja, mungkin nanti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali segera menyumbangkan keuntungan penggunaan jalan tol. Amin, amin ya robbal alamin.